Oke, yang bacaan yang kalian baca tadi yang terakhir itu bahasa Indonesia tentang kalimat himbauan, ya, kalimat imbauan. Kalimat imbauan itu artinya kalimat ajakan, ya. Ajakan maksudnya entah itu ajakan untuk menghemat energi, entah itu ajakan untuk menaati peraturan. Nah, itu merupakan kalimat imbauan. Contoh misalnya, ya, yang ada di buku kalian. Coba Clarissa, coba baca Clarissa. Ayo belajar halaman 26. Di unmute. Belajar. Dede ketawa lagi. Mami suruh, mami iya. Energi listrik merupakan energi yang paling banyak digunakan di rumah. BCA. Itu kita harus bijak dan hemat dalam menggunakannya. Ayo kita berhemat pemakaian listrik di rumah. Kalimat yang dicetak miring di atas merupakan contoh kalimat imbauan. Kalimat imbauan atau kalimat persuasif merupakan kalimat yang berisi tentang imbauan atau ajakan untuk orang lain. Makanya kalimat imbauan harus menarik, padat, jelas, dan memiliki kesesuaian dengan tujuannya. Contoh adalah sebagai berikut. Ayo buang sampah pada tempatnya. Mari budaya hemat listrik. Mari kita tingkatkan ketahanan energi nasional. Oke, stop sampai situ dulu. Oke, udah. Thank you Clarissa. Ya, sampai situ dulu. Nah, itu. Ya, jadi kalimat imbauan itu merupakan kalimat persuasif. Apa itu persuasif? Persuasif itu ajakan. Ajakan ajakan untuk, ya, oke. Ajakan untuk tujuan tertentu. Contoh misalnya, ayo buang sampah pada tempatnya. Artinya ajakannya apa? Ajakan untuk, ya, jangan buang sampah sembarangan, ya. Ajakannya untuk itu apa Clarissa? Ya, ajakannya untuk supaya kita diajak untuk buang sampah pada tempatnya. Jangan sembarangan. Nah, itu. Ya, itu maksudnya persuasif. Persuasif itu artinya ajakan, ya. Terus yang kedua, mari budayakan hemat listrik. Ya, artinya kita diajak untuk jangan boros dalam memakai listrik. Ya, itu. Jangan boros dalam penggunaan listrik. Ya. Nah, itu maksudnya kalimat imbauan. Nah, artinya di bahasa Indonesia ini salah satu materinya kalimat imbauan, tapi di tema 9 ini kalian akan belajar tentang apa namanya, wawancara. Wawancara menjawab pertanyaan atau melaporkan hasil wawancara. Contoh misalnya, ini kalau misalnya di kelas biasanya praktek ini. Ya, prakteknya gimana? Kalian buat kelompok, terus Bapak akan tentukan siapa yang wawancara ke guru, siapa yang wawancara ke pedagang yang di depan sekolah, siapa yang wawancara ke OB, siapa yang wawancara ke satpam. Nah, itu biasanya kita akan praktek itu, tapi kalau di rumah masing-masing susah, ya. Paling nanti Bapak akan kasih ini apa namanya, video dari wawancara berita, ya, wawancara berita, dan Bapak akan kasih pertanyaan dari situ, gitu, ya. Nah, salah satu contohnya ya, salah satu materinya ya tentang kalimat imbauan seperti ini, kalimat ajakan seperti ini. Ya, contoh misalnya yang di halaman 27. Coba Quincy, lanjutin Clarissa tadi Quincy. Halaman 27. Dibaca. Quincy? Enggak ada?
Bukan angkat tangan Queen sih. Oh ada. Ya Queen sih. Nggak ada. Ya. Oke, Anjas deh. Ya Anjas. Halaman 27. Anjas. Yuk, Ya, Pak. halaman 27. Kalimat imbauan. Kalimat imbauan ada yang bersifat langsung dengan menggunakan kata harus, perlu, dilarang, jangan, hendaknya. Dan ada yang bersifat tidak langsung, menunjukkan akibat baik buruk jika suatu tindakan dilakukan atau tidak dilakukan. Langkah membuat kalimat imbauan adalah sebagai berikut. Menentukan perilaku apa yang harus dilakukan atau dihindari. Misalnya, tidak mencari ikan dengan bahan peledak, harus menjaga keseimbangan sungai, atau harus menanami lahan gundul dengan pohon. Menyusun kalimat larangan atau kalimat ajakan berkaitan dengan perilaku yang harus dilakukan atau dihindari. Kalimat itu bisa bersifat langsung, mengajak atau menyuruh. Ada juga yang dinyatakan secara tidak langsung dengan menonjolkan dampak jika dilakukan atau dilakukan. Ya, oke. Thank you Anjas. Ya, itu menonjolkan dampak jika tidak dilakukan atau dilakukan. Ya, contohnya misalnya perilaku yang ditanamkan, tidak merokok di tempat tertentu, ya. Nah, kalimat imbauannya gimana? Kalimat imbauan langsungnya. Jadi kalimat imbauan itu ada dua. Kalimat imbauan langsung atau kalimat imbauan tidak langsung. Ya, maksudnya langsung gimana? Artinya kita langsung menegur si orang yang merokok itu. Itu artinya imbauan langsung. Tapi kalau kalimat imbauan tidak langsung, contoh misalnya di mall, ya, ada tulisan di mall, dilarang merokok. Nah, itu imbauan tidak langsung. Ya, kalimat imbauan yang tidak langsung. Kenapa? Karena itu hanya sifatnya berupa pengumuman kepada pengunjung mall untuk tidak merokok di dalam mall. Nah, itu maksudnya tidak langsung. Tapi kalau langsung, misalnya kalian lihat seseorang gitu, ya, yang merokok di mall, kalian langsung ngomong di mall, ya, jangan merokok di sini, jangan merokok di dalam mall. Nah, itu artinya kalian ngomong langsung ke si orang yang merokok itu, yang lagi ke si orang yang merokok di mall itu. Nah, itu maksudnya kalimat imbauan langsung, ya. Jadi kalimat imbauan itu hampir sama seperti kalimat larangan. Larangannya tentunya untuk tujuan tertentu, ya. Nah, itu contoh tadi bisa menggunakan kata jangan, ya, jangan merokok di sini. Atau enggak misalnya dilarang buang sampah sembarangan, ya. Nah, itu kalimat imbauan semua tuh, ya, kalimat imbauan semua tuh, ya. Nah, contoh misalnya sekarang kan masa pandemi nih, ya. Jadi dihimbau supaya masyarakat jika keluar rumah wajib menggunakan masker. Mari taati protokol kesehatan. Nah, ayo taati protokol kesehatan. Nah, itu kalimat imbauan, ya. Apalagi misalnya kalimat imbauan, jangan lupa masker jika keluar rumah. Nah, itu merupakan kalimat imbauan, ya. Itu contohnya, ya. Ada yang mau ditanyakan tentang kalimat imbauan?
Nggak ada? Kalau ada bisa dicat dulu. Tidak, Pak. Oke, nggak ada. Oke. Ini Bapak nggak kunci ya. Mute unmute-nya Bapak nggak kunci ya. Tapi kita tetap bergantian untuk bicaranya ya. Kalau yang nggak bicara ya di mute. Kalau ada yang mau bicara ya silakan di chat dulu. Nanti Bapak tahu baru di unmute ya. Itu. Ya, itu contoh kalimat imbauan tadi ya. Oke, di pelajaran IPA tadi kalian yang sudah baca di halaman berapa tadi tuh IPA tentang energi ya. Energi tadi di halaman 22, 18 ya. Di halaman 18 dan 22 Bapak akan jelaskan. Di halaman 18 kita bicara tentang sumber energi. Ya, kalau sumber energi artinya ada banyak. Ya, contoh-contohnya banyak. Tapi sumber energi itu dibagi jadi dua. Ada sumber energi yang dapat diperbarui, ada juga sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Yang dapat diperbarui itu maksudnya sumber energinya itu nggak akan habis. Loh Pak, kenapa bisa nggak akan habis? Contoh misalnya matahari. Sekarang kalau kalian keluar, di luar panas, artinya ada matahari. Dan besok siang, kalau kalian keluar lagi, panas lagi, karena masih ada matahari lagi. Tahun depan, kalian keluar rumah, masih panas, artinya masih ada matahari. Nah, artinya apa? Matahari nggak akan habis. Kenapa? Karena dia dari alam. Ya, karena dia dari alam. Sumber energi yang asalnya dari alam itu tidak akan habis. Wih, Pak, berarti bisa digunain sesuka kita dong. Ya, jangan juga. Ya. Nah, kenapa jangan? Karena nanti akan ada dampaknya. Dampaknya bukan buat kita, tapi buat siapa? Buat bumi. Ya, buat bumi. Contoh misalnya, mentang-mentang ada matahari, ya, mentang-mentang ada matahari, jadi kita udah nggak perlu lagi tanaman hijau. Udah nggak perlu lagi tanaman hijau mentang-mentang udah ada matahari. Ya, yang ada apa? Ntar bumi kita malah jadi rusak karena udah nggak ada tanaman hijau. Ya, bumi kita yang rusak. Sama seperti misalnya udara, ya angin, ya angin. Gas apa? Bukan gas apa? Kendaraan itu asap, ya asap kendaraan yang semakin banyak, terus asap pabrik, ya yang rusak bukan kita tapi bumi kita. Dari mana itu? Ya polusi udara, ya polusi udara yang semakin tercemar, ya yang tadinya harusnya udaranya bersih tapi karena banyak asap kendaraan, banyak asap pabrik, apalagi nggak ada tanaman hijau, nah udah tuh, udah polusi udaranya semakin tercemar. Semakin lama itu dibiarin, bumi kita hancur, ya bumi kita akan semakin rusak, ya. Nah itu energi, ya. Makanya kenapa kita harus hemat energi yang ada di halaman 22 tadi, ya, yang udah kalian baca. Ya, halaman 22 hemat energi. Energi apapun itu, walaupun sumber energinya dapat diperbarui, ya, walaupun sumber energinya nggak akan habis, tapi kita harus tetap hemat. Nah itu, ya. Oke, tadi di halaman 23 ayo jawab, kalian sudah kerjain kan ya? 1 sampai 5, tapi belum dibahas, ya kan?
Sudah belum? Clarissa udah belum? Kita langsung aja deh. Ya. Coba dibuka halaman 23, ayo jawab. Halaman 23, ayo jawab. Kita bahas 1 sampai 5. Oke, coba baca soal jawab nomor 1. Enrico, coba Enrico. Baca soal Enrico. Nomor 1. Halaman 23, ayo jawab. Saya mau ke toilet. Ya. Mengapa kita harus hemat energi? Karena energi membuat manusia menjadi lebih mudah dan nyaman. Oke, betul. Ya. Mengapa kita harus hemat energi? Karena energi dapat membuat manusia ya hidupnya semakin nyaman, ya. Kenapa bisa semakin nyaman? Karena kalau nggak ada energi, ya kita nggak bisa belajar nih sekarang. Ya. Contoh misalnya energi listrik. Ya. Ya kita nggak bisa belajar sekarang. Kalau misalnya HP-nya lowbat, HP-nya nggak ada baterainya, laptopnya lowbat, nggak bisa dicas karena nggak ada energi listrik. Ya kita nggak bisa belajar. Ya, jadi mengapa kita harus hemat energi? Ya karena dengan adanya energi, hidup kita nyaman. Ya. Jadi ya jangan diboros-borosin. Ya, jangan disia-siakan. Ya. Sama seperti misalnya Anjas mandi. Anjas mandi pakai air kan Anjas ya. Nah, mentang-mentang airnya banyak, ya, airnya banyak di rumah nggak akan kekurangan air, nggak akan kehabisan air. Mandinya 2 jam, siram 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 siram, sabunan lagi, siram 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 siram, sampoan, siram 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 lagi. Ah, kurang nih sabunnya tadi nih, sampai sabun 2 kali. Nah, sampai 2 jam tuh dia di kamar mandi siram siram siram. Mentang-mentang air di rumahnya nggak akan habis. Nah, itu kan salah. Ya, itu kan contoh yang salah. Itu kan artinya apa? Anjas boros air. Anjas boros energi. Menggunakan pemborosan dalam energi. Nah, itu. Oke, ya. Itu. Jadi jangan boros energi, ya. Jangan melakukan pemborosan energi. Oke, itu tadi nomor 1. Ya. Kita lanjut nomor 2. Ya. Nomor 2 baca soal jawab Yotin. Ya, Yotin nomor 2. Energi apa saja yang perlu kita hemat pemakaiannya? Energi listrik dan air. Ya. Oke. Energi listrik dan air. Sebenarnya sih semua energi ya. Ya, sebenarnya yang dihemat itu ya semua energi. Ya termasuk energi listrik dan air. Loh kok bisa semua energi, Pak? Contoh misalnya ada energi apa lagi misalnya energi kimia misalnya. Energi kimia pada manusia itu makanan. Ya. Kalau kalian makan itu artinya ya, kalau kalian makan itu artinya kalian lagi isi nih. Isi apa? Isi perut. Isi perut berarti apa? Energi kimianya kalian masukin ke dalam tubuh kalian supaya apa? Supaya ada tenaga. Harus dihemat nggak? Ya iya. Atau kalau kalian makan berlebihan, apa yang terjadi? Begah perutnya, kekenyangan, nggak enak tidur, nggak enak jalan. Ya kan? Hemat. Contoh lain misalnya
energi cahaya, ya, energi cahaya dalam penggunaan lampu. Ya kalau siang-siang ya ngapain nyalain lampu, orang udah terang, ya kan, orang udah terang, ya jadi dimatiin aja lampunya. Nah itu kan juga energi cahaya plus energi listrik. Nah itu, ya, jadi sebenarnya semua energi itu harus dihemat, ya harus dihemat penggunaannya. Bukan hanya energi tertentu, misalnya hanya energi listrik dan air, ya, bukan hanya listrik dan air yang harus dihemat, ya, tapi semua energi perlu dihemat. Nah itu, ya. Oke, tapi mungkin ya lebih banyak ke listrik dan air, ya. Kenapa? Karena kalau listrik kan nanti kaitannya tentang peralatan elektronik. Peralatan elektronik banyak. Nah, jadi itu yang harus dihemat, yang harus lebih banyak dihemat. Ya. Ya selesai belajar laptop kalau udah selesai belajar ya dimatiin. Ya, jangan dibiarin terus-terusan nyala sampai ntar malam. Begitu juga HP. Kalau udah selesai belajar ya biar istirahat dulu HP-nya. Nah, itu kan maksudnya penghematan energi, ya. Listrik lebih ke alat elektronik. Nah, itu. Oke, lanjut nomor 3, ya. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja ya. Tapi di chat dulu. Oke, nomor 3. Ini kita hari ini dikit banget, ya, cuma 17. Pada kemana ini? Oke, nomor 3, Niko. Yuk, Niko. Nomor 3. Apa yang dimaksud hemat energi? Hemat energi adalah Udah baca belum tadi bacaannya, Niko? Niko, ya, bacanya udah baca belum tadi? Coba cari di paragraf ketiga. Cari di paragraf ketiga. Kalau udah dapat langsung jawab. Apa yang dimaksud hemat energi? hemat energi adalah pengaruh mempergunakan energi yang ada dengan seperlunya saja, sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan. Nah, itu ya. Jadi hemat energi adalah mempergunakan energi yang ada dengan seperlunya saja, sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan. Nah, itu artinya hemat. Ya, hemat berarti ya nggak boros, menggunakan seperlunya, menggunakan sesuai kebutuhan. Kalau misalnya si Clarissa udah kenyang, ya jangan makan lagi walaupun makanannya enak. Pak, makanannya enak, Pak. Saya suka. Jadi saya nambah sampai 5 kali. Buset, ya. Jadi ntar yang ada apa? Kekenyangan. Begah perutnya, sakit perutnya. Ya. Karena makanannya enak jadinya boros. Ya, tidak menggunakan sesuai kebutuhan. Tidak menggunakan seperlunya, sesuai ukuran perutnya. Ya. Makan aja itu harus hemat. Ya. Supaya ya nggak sakit perutnya. Ya. Jangan mentang-mentang enak
makanannya kalian suka, nambah terus-terusan sampai udah nggak kuat perutnya baru berhenti. Udah, ya selesai makan apa yang terjadi? Muntah yang ada. Ya, itu. Ya, jangan seperti itu. Oke, nomor 4. Ya, nomor 4 coba sih. Geralt yuk, Geralt yuk. Nomor 4. Geralt, nomor 4. Geralt, ada Geralt? Nggak ada. Kayak Quincy nomor 4. Yuk, Quincy. Apakah menghemat energi berarti menghemat biaya? Ya, Alasannya? karena kita memakai energi bentar. Karena hemat energi. Kenapa menghemat biaya? Karena kita memakai energinya tidak banyak. Oke, betul. Ya, karena kita memakai energinya nggak banyak. Karena kita hemat. Ya, kalau misalnya, coba deh. Misalnya, ini kan siang-siang nih ya. Siang-siang kalian nyalain lampu aja. Selama 2 minggu deh. 2 minggu siang-siang kalian nyalain lampu terus-terusan. Siang, pagi, siang, sore, malam nyalain lampu. Selama 2 minggu. Ya, apa yang terjadi? Kalian pasti diomelin sama orang tua kalian. Anjas, kamu sih nyala-nyalain lampu siang-siang jadi bayar listriknya mahal bulan ini. Nah, lu. Ya. Ya. Yang ada ntar kalian di apa namanya? Dimarahin sama orang tua kalian. Ya. TV nyalain terus-terusan. Ya. Pagi, siang, sore, malam entah itu ditonton atau enggak ditonton, nyalain terus-terusan. Sampai yang harusnya kalian nonton TV, tapi ini kebalik, TV nonton kalian karena kalian ketiduran. Nah, 2 minggu aja kayak gitu. Apa yang terjadi? Anjas, kamu nih TV nonton kamu dimatiin TV-nya kalau udah selesai nonton. Nah, lu. Ya. Yang ada dimarahin. Ya. Nah, artinya apa? Ya kalau misalnya kalian hemat dalam menggunakan energinya, kalau TV-nya udah nggak ditonton ya dimatiin, berarti itu hemat biaya juga. Ya, hemat biaya. Anjas mandi 2 jam. Yang harusnya bisa cukup 15 menit. 2 jam karena mau buang-buang air. Ya, mau main-main air dia. Ya, mau main-main air. Pasti bayar airnya mahal tuh ntar. Karena terus-terus selama 2 jam dia main-main air. Tapi kalau cuma digunakan untuk mandi saja, ya nggak akan. Ya, nggak akan. Ya, nggak akan mahal bayar airnya. Nah itu. Ya. Jadi hemat energi itu sama dengan hemat biaya. Ya, itu. Jadi apa tadi pertanyaannya? Apakah menghemat energi berarti menghemat biaya? Iya. Karena
Jika kita menghemat energi, artinya pengeluaran kita juga berkurang. Nah, pengeluarannya maksudnya uang. Ya, itu. Kamar mandi mana ya, Kak? Oke, kita lanjut. Nomor 5. Ya. Nomor 5, coba si Arya. Arya nomor 5. Arya nomor 5. Arya, ada Arya? Nggak ada? Oke, coba siapa nih? Elis deh yuk, Elis. Nomor 5, Elis. Oh, Arya ada? Yuk, Arya. Nomor 5 halaman 23 ya. Iya, halaman 23. Apa saja contoh sikap menghemat energi? Mematikan lampu, mematikan TV, mematikan kipas angin, atau enggak AC. Ya, oke. Contoh sikap menghemat energi. Tadi Arya mematikan TV, mematikan kipas angin, itu kalau jika tidak digunakan. Ya. Contoh-contoh yang lainnya, ya, sikap-sikap yang lainnya, ya itu ada di bacaan, ya ada di halaman 22. Ya. Berikut ini beberapa cara sederhana dalam kehidupan sehari-hari untuk menghemat energi. Ya, itu ada di halaman 22, ada 3 poin di situ. Ya, kalian boleh ikutin buku, boleh juga kayak Arya tadi, jawab sendiri, nggak ikutin buku, boleh. Ya, yang penting hemat energi. Ya, contoh hemat energi. Oke, sudah 1 sampai 5 ya. Yang belum silakan ditulis, diperbaiki. Oh, di mobil ya? Iya. Oke ya, kita lanjut dulu ke halaman 28. Ya, ke halaman 28. Ini hubungan manusia dengan lingkungan. Ya, hubungan manusia dengan lingkungan. Oke, sebentar ya. Oke, halaman 28. Coba baca dulu si Valen yuk. Hubungan manusia dengan lingkungan. Valen ada, Valen? Iya, Pak. Ya, yuk. Halaman 28. Hubungan manusia dengan lingkungan. Yes, Pawan. I'm gonna be for a little. Bentar, Pak. Ya. Ayo membacakan, Pak. Iya, ayo membaca. Hubungan manusia dengan lingkungan. Manusia dan lingkungan memiliki hubungan ketergantungan yang sangat erat. Manusia hidup di dalam lingkungan sehingga sepanjang hidupnya manusia senantiasa berinteraksi dengan lingkungan. Manusia membutuhkan unsur-unsur dalam lingkungan untuk hidup seperti oksigen. Manusia juga mengolah lingkungan untuk mengambil sumber daya alam yang dibutuhkan. Sebaliknya, keadaan lingkungan sangat dipengaruhi oleh manusia. Lingkungan dapat menjadi asri, bersih, dan sehat, atau lingkungan dapat menjadi kotor, rusak, dan tidak sehat. Semua tergantung manusia. Lingkungan menyediakan sumber daya alam yang dapat digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lingkungan memiliki daya dukung terhadap kehidupan manusia.
Oleh karena itu, manusia sangat tergantung pada lingkungan. Untuk mendapatkan daya dukung lingkungan yang baik, manusia harus menjaga kelestarian lingkungan. Sumber daya alam yang terkandung dalam lingkungan harus dijaga sehingga dapat terus bermanfaat bagi manusia. Jika manusia tidak menjaga kelestarian lingkungan, maka daya dukung lingkungan menjadi berkurang. Kerusakan lingkungan dapat menyebabkan tanah menjadi tandus, air tanah berkurang, dan udara tercemar. Lingkungan yang rusak juga dapat mengancam hidup manusia karena bencana alam dapat terjadi akibat kerusakan lingkungan. Misalnya, bencana banjir, kemarau, dan longsor. Oleh karena itu, sangat penting bagi manusia untuk melestarikan lingkungan. Melestarikan lingkungan dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan sederhana yang dapat melestarikan lingkungan antara lain adalah membuang sampah di tempat sampah, menanam dan memelihara tanaman di lingkungan sekitar rumah, menggunakan air dengan hemat, mendaur ulang sampah organik, menghemat listrik dan bahan bakar, dan mengurangi sampah dengan memanfaatkan kembali barang bekas. Kegiatan tersebut dapat kamu lakukan sehari-hari. Dengan melakukan kegiatan itu, kamu turut berperan dalam pelestarian lingkungan serta turut menjaga daya dukung lingkungan terhadap kehidupan. Oke, thank you Valen. Ya. Nah, ternyata ada hubungan antara manusia dengan lingkungan. Ya. Hubungannya apa, Pak? Apakah hubungannya persahabatan, hubungannya pertemanan, atau misalnya hubungannya antara orang tua dan anak? Oh, bukan itu maksudnya hubungannya. Ya. Jadi hubungannya kalau manusia mau lingkungannya bersih, nyaman, enak buat ditinggal, artinya ya kita harus menjaga lingkungan kita. Supaya apa ya? Supaya tetap bersih, supaya tetap nyaman, supaya nggak kotor, supaya sehat, supaya nggak rusak. Ya. Contoh misalnya, Bapak ambil contoh Anjas lagi dah. Ya. Anjas misalnya mau kamarnya, dia mau nyaman kamarnya. Ya, kamar tidurnya dia mau tidur dengan nyaman, yang nggak diganggu, bersih, pokoknya bersih. Tapi si Anjas malah bajunya berantakan kemana-mana. Tapi si Anjas malah habis pulang sekolah, kos kakinya nggak diberesin, sepatunya nggak diberesin, bajunya nggak diberesin. Nah, artinya apa? Ya si Anjas tidak menjaga lingkungannya, kamarnya supaya tetap bersih. Cuma maunya doang. Ya, maunya doang. Tapi tidak dijaga. Nah, itu. Ya. Nah, ini tadi ada beberapa yang nanya nih. Pak, kalau kita hemat energi, kita mandi tempat orang berarti kita hemat energi kita. Iya, mandi di tempat orang ya. Hemat energi, iya. Hemat energi buat kita. Tapi emangnya nggak malu mandi di tempat orang? Ini siapa nih? Quincy ya? Quincy, mau tanya apa lagi Quincy? Ada lagi? Pak, hemat energi. Saya daripada buka laptop di rumah, ngecas di rumah, mendingan ngecas di rumah orang aja, Pak. Supaya hemat energi. Supaya hemat biaya juga, Pak. Ya emangnya nggak malu? Ya itu. Ya, jadi ya nggak apa-apa. Ya, yang penting hemat energinya itu hemat energi untuk penggunaan kita ya. Bukan hemat energi kita malah memanfaatkan orang lain. Nah, itu salah juga. Ya, itu salah juga. Anjas supaya di rumahnya nggak boros air, akhirnya si Anjas mandi di rumah si Stanley. Ya sama aja. Malah merugikan orang, merugikan Stanley. Ya. Anjasnya mah hemat biaya, lah Stanley-nya semakin boros. Nah, itu.
Ya. Pak, ini Zoom sampai pulang. Enggak, ya. Paling kita sekitar 10 menit lagi, ya, sekitar 5 sampai 10 menit lagi. Nanti kita lanjutkan di WA, ya, 15 menit. Oke. Yang penting ubi. Apa Wycliffe? Apa? Oke. Nah, sekarang kita loncat aja dulu ke halaman 35. Halaman 35, ayo belajar. Ya, ayo belajar di situ IPS kenampakan alam. Ya. Ada dataran rendah, dataran tinggi, ada sungai, danau, dan pantai laut. Silakan kalian baca dulu. Ya. Kita lanjutkan di WA ya. Kalian baca masing-masing. Ya. Wajib baca. Ya. Jadi zoomnya Bapak akhiri. Ya. Zoomnya Bapak akhiri. Kita hari ini kemungkinan nggak belajar matematika karena matematikanya materi baru. Jadi Bapak tidak kasih latihan. Harusnya Bapak menjelaskan dulu. Tapi kayaknya nggak sempat kalau menjelaskan sekarang. Ya, jadi paling besok aja kita belajar matematika. Oke ya. Zoomnya kita akhiri. Kalian baca halaman 35 sampai 37. Ya, tentang kenampakan alam. Oke, thank you semuanya.